105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Syukur kepada Tuhan pagi hari ini cuaca begitu cerah. Setelah semalam diguyur hujan dan kita semua puji Tuhan ada dalam suasana hati yang diberkati tentunya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sampai dengan hari ini. Sahabat Petra, saat ini kita akan bersama mendengarkan bagian firman Tuhan sebagai dasar langkah kehidupan kita. Mari bersama sebelum kita memperhatikan sabda Tuhan hari ini, bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Syukur kepadamu Tuhan Allah yang telah membimbing kami semua, sehingga kami boleh ada di waktu ini bersama melalui renungan embun pagi yang kami dengar di ruang dengar kami masing-masing. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak bersama memperhatikan bagian firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini sungguh memperlengkapi hidup kami, sehingga melalui firman-Mu ini menjadi terang bagi setiap langkah kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berkarya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, bagian firman Tuhan saat ini akan kita dengarkan dari Injil Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Demikian. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelimpar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, renungan kita saat ini berjudul diawali dengan doa. Sahabat Petra, hidup manusia itu seringkali berjalan seperti arus sungai, deras, sibuk, dan tak ada henti-hentinya begitu. Kita berlari dari satu urusan ke urusan yang lain, dari satu keputusan ke keputusan yang lain. Kita berusaha keras mengatur hidup, menata masa depan, mengejar hal dan hasil yang terbaik. Itulah kita. Namun saudara, di balik semuanya itu ada satu kenyataan yang tidak dapat kita sangkal. Sebetulnya, seberapapun kita mampu, sebetulnya kita adalah manusia yang ada batasnya. Kita itu terbatas.
Ada saat-saat ketika kekuatan kita habis. Ada saat-saat ketika logika kita buntu. Dan juga hati merasa lelah. Itulah kenyataannya. Ya inginnya ya kita mencoba mengendalikan semuanya ya. Tetapi justru kadang kita kehilangan semuanya. Kehilangan kedamaian. Nah dalam momen seperti ini barulah kita seringkali sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar berencana atau berpikir, yaitu menyadari bahwa kehadiran Allah dan bersandar kepada Allah itu menjadi penting. Dan itulah awal dari doa, saudara. Sebuah kesadaran bahwa kita tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Nah, sahabat Petra, Yesus pun mengalami momen yang sama seperti manusia. Di Taman Getsemani, ia tahu bahwa penderitaannya besar. Penderitaan besar itu menanti di depan mata. Ia merasakan gelisah, takut, dan sangat tertekan sebagaimana manusia. Tetapi dalam pergumulan itu, ia tidak melarikan diri. Ia datang kepada Bapa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Nah, sahabat Petra, di sini kita melihat makna terdalam dari doa. Doa itu bukan sekedar memohon agar keadaan berubah, tetapi tempat di mana hati manusia, hati kita, itu juga diubah oleh kasih dan kehendak Allah. Dan di sini Yesus menunjukkan bahwa doa itu bukan bentuk pelarian dari realita. Yesus nggak lari dari realita itu, tetapi ini adalah cara menghadapi realita dengan iman. Dan ketika Yesus menasihati murid-muridnya untuk berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan, Yesus tahu bahwa murid itu akan selalu murid-murid itu akan selalu dibawa di dalam sebuah ujian. Dan bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian hati. Nah, tanpa doa, murid-murid pasti akan goyah. Begitupun kita. Kita pasti akan menilai sesuatu dengan emosi, ya kan? Kalau kita enggak punya kehidupan doa. Bertindak terburu-buru. Dan mungkin juga akan kehilangan arah ketika kita tidak berdoa. Dengan doa, sahabat Petra, kita belajar berhenti sejenak. Menundukkan diri. Dan memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara pada kita. Sahabat Petra, setiap hari seharusnya setiap langkah harus dimulai dengan doa. Berdoa bukan karena kita lemah, tetapi karena kita ingin berjalan dalam bimbingan Tuhan. Doa bukan pengganti usaha, melainkan nafas dari setiap usaha yang kita lakukan. Dan hidup yang dimulai dengan doa adalah hidup yang dituntun oleh kasih, bukan oleh ketakutan, oleh kedamaian, bukan oleh kekhawatiran. Dalam doa, kita tidak selalu menuntut jawaban cepat, tetapi kita menemukan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Itu yang seringkali kita rasakan. Ketenangan yang membuat kita sanggup menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan keberanian untuk menerima apa yang kita jalani. Yesus bangkit dari doanya dengan hati yang teguh. Ia tetap harus menempuh salib, tetapi ia melangkah dengan damai. Karena ia tahu bahwa Bapa beserta dengannya. Begitu pula dengan kita. Doa tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu mengubah hati dalam menghadapi keadaan itu. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kini kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Ajarlah kami untuk tidak memulai hari dengan kesibukan, tetapi dengan keheningan yang dipenuhi doa. Ketika kami menghadapi ketakutan, ajarlah kami percaya. Ketika kami ingin menyerah, kuatkanlah kami dengan kasih-Mu. Seperti Engkau di Getsemani, ajarlah kami berkata, bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Biarlah itu semua menjadi kekuatan bagi setiap langkah kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan. Saat ini saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Salam sehat ceria, Tuhan memberkati.